Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'azabi lasyadid. Al-ayah, sadaqallahu al-'aliyyul 'azim. Alhamdulillah, puji syukur kita limpah curahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita berharap terlimpah curah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan umat beliau yang kelak di yaumul qiyamah nanti memperoleh syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita awali pertemuan majelis kita pada sore hari ini dengan membaca kalimatul basmalah, dilanjutkan dua kalimat syahadat dan doa raditu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Dan mari kita baca bareng-bareng doa ataupun kalimat Sayyidul Istighfar bersama-sama. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan rutin kita dawamkan, kita amalkan pembacaan kalimat Sayyidul Istighfar menjadi salah satu bagian terpenting dalam hidup kita ketika menjaga hari-hari kita yang entah kapan Allah panggil kita untuk menghadap keharibaannya. Karena kata Nabi, siapa orang yang membaca Sayyidul Istighfar di pagi hari, kemudian siangnya meninggal sebelum datang waktu sore, maka kematiannya dicatat sebagai ahli surga. Dan siapa yang membacanya sore hari dengan yakin dengan kalimat tersebut dan dia mati sebelum datang waktu subuh, waktu pagi, maka kematiannya dicatat sebagai ahli surga. Mudah-mudahan kitalah golongan yang dimaksud. Amin ya rabbal alamin. Baik, menginjak tema kita pada sore hari ini, yaitu berkaitan dengan ibadah haji. Masuk kita dalam bab haji dan umroh. Kita bahas dulu tentang haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atimul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah ibadah haji serta umroh itu karena Allah. Jadi kita berhaji semata-mata niatkan hanya untuk Allah, memenuhi panggilan Allah. Dalam kalimat talbiyah saja, ketika kita membaca talbiyah itu kan betul-betul kita itu memenuhi panggilan Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Masya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah, kami memenuhi panggilan-Mu ya Allah, dan kami memenuhi panggilan-Mu tanpa ada sekutu bagimu.
Makanya para ulama dulu ketika menunaikan ibadah haji itu pada khawatir hajinya ini diterima atau tidak. Sampai-sampai ada sebuah kisah seorang ulama yang ketika di padang Arafah dia hanya banyak termenung saja. Sesekali nangis, nggak berdoa, hanya merenung, ya Allah, ini saya pantas nggak berada di sini. Ketika melihat orang-orang lain pada ngangkat tangan, dia hanya ngeliatin orang, ya Allah, apa yang mereka doakan, terima ya Allah, kabulkan mereka ya Allah. Sedangkan dirinya hanya bisa bersyukur, bisa ada di sini, di padang Arafah. Karena apa? Khawatir ketika mengangkat tangan, berdoa, tidak Allah terima. Saking banyak merasa dosa-dosa. Padahal dia seorang ulama. Maka dari itu ketika menunaikan ibadah haji, niatkan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Haji dalam pengertian di sini, arti kata haji itu adalah mengunjungi atau ya menuju lah ya. Menuju, mengunjungi, mendatangi, memenuhi panggilan. Adapun haji secara syariat agama Islam adalah mengunjungi Ka'bah dan tanah suci ya di Baitullah untuk melakukan ritual ibadah sesuai dengan syarat, rukun dan kewajiban-kewajiban. Jadi haji itu nggak bisa di tanah air, harus ke tanah suci ya, beda. Makanya kan mudah-mudahan yang di tanah suci bisa kembali ke tanah air. Ada lagi selain tanah air, tanah apa lagi? Istilah tanah abang. Tanah abang. Iya. Ziarahnya ke tanah suci, oleh-olehnya dari tanah abang. Mohon maaf. Jadi ternyata harus ke sana karena ada pernah ya heboh sebuah pesantren yang menganjurkan haji itu nggak harus ke Arab Saudi. Nih tanah kita ini tanah suci juga. Oh gitu ya. Ini udah salah kaprah. Sudah nyeleweng ya pendapat pemahamannya. Nggak bisa, harus ke sana. Yang dilalah saat ini tempat tersebut dalam teritorial kekuasaan negara Arab Saudi, kayak gitu aja ya. Arab Saudi yang punya otoritas untuk mengadakan, bertanggung jawab dan sebagainya. Nah maka kita harus ke sana. Tempatnya ada di tanah suci, itu ada di kota Makkah dan Madinah. Ada dua ini kota suci dalam Islam. Kenapa disebut tanah suci atau tanah haram? Karena dia diharamkan untuk membunuh, di situ ya membunuh binatang, kemudian berbuat fasik, walaupun ada ya, berbuat zalim, bahkan dimasuki oleh orang-orang selain beragama Islam, nggak dibolehkan. Walaupun pernah terjadi, ya heboh itu ya, orang Yahudi buat video konten lah, yang dia langsung merasa bangga bisa lolos masuk ke tanah sucinya umat Islam, langsung heboh dan langsung nggak lama ketangkap. Nah, menunaikan ibadah dengan ketentuan-ketentuan syariat, rukun dan kewajiban-kewajibannya. Di tanah suci sana ada dua ibadah, yaitu haji dan umroh. Sholat di tanah suci, terutama di Masjidil Haram, itu dilipat gandakan pahalanya 100.000 kali lipat. Di Masjid Nabawi spesial karena ada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu, ya Allah, kalau kita melihat runtutan tentang hadis-hadis tentang baginda Nabi itu, seolah-olah memang masih ada di situ. Kata Nabi, siapa yang mengunjungi, menziarahi masjidku dan menyelamiku, ya aku pun akan menjawab salamnya dan sebagainya. Jadi ternyata ketika kita datang ke Madinah, itu harus ya bersolawat dan mengunjungi makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kan ada jalurnya. Dan ketika kita pun ke
tanah suci Mekah, tidak afdal, ya, tidak etis kalau tidak berkunjung ke kota Madinah. Seperti itu. Nah, maka dua kota ini harus kita kunjungi ketika ke Baitullah. Baik diawali ke kota Mekah dulu, endingnya nanti ke kota Madinah, atau sebaliknya ke Madinah dulu, baru ke kota Mekah. Nah, sekarang kita bahas secara rinci tentang ibadah haji. Haji ini adalah rukun Islam yang ke-5. Walaupun dalam hadisnya dikatakan man istata'a ilaihi sabila. Diartikan dalam bahasa Indonesia bagi yang mampu. Padahal man istata'a ini siapa yang sanggup ilaihi sabila, semampu dia, kemampuan, ukuran kemampuannya itu sesuai, menyesuaikan. Ada yang mampunya baru niat saja, itu sudah dikatakan dia mampu. Ada yang dengan cicilan tabungan hajinya, ada yang sudah latihan, ada yang berjalan kaki, dan sebagainya. Maka dari itu, kemampuan kita dalam berhaji, cari cara bagaimana kita memampukan diri untuk berhaji. Nah, selanjutnya, ibadah haji ini ditekankan bagi yang mampu dengan kategori kemampuan harta, apalagi fisik, tenaga, apalagi waktu, wah semuanya ya. Waktu, tenaga, fisik, banyak, karena sholat itu hanya paling membutuhkan apa gitu. Tapi kalau ibadah haji semuanya ketemu di sana. Harta kita harus keluar, pembiayaan, entah itu pembelanjaan ketika di sana. Kenapa? Karena penduduk kota Mekah itu sangat dispesialkan. Mereka mukim di sana, di kota yang tandus, yang gersang, tapi bisa ada kehidupan. Makanya kan, wah itu apa namanya, kontainer-kontainer barang-barang impor masuk ke kota suci. Karena apa? Nggak ada produk di sana bahasanya. Tapi berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika minta ditumbuhkan, apa namanya ya, dijayakan, diberkahkan semua penduduk kota Mekah ini, Allah ijabah. Bahkan Allah seru panggil orang-orang untuk datang ke kota ini, ke tempat ini. Nabi Ibrahim mengatakan, gimana saya harus memanggil orang-orang sedangkan omongan saya, suara saya terbatas, pendengaran saya terbatas, saya nggak bisa. Panggil saja, niscaya engkau akan melihat, kata Allah, orang-orang akan berbondong-bondong berjalan kaki. Nah, jalan kaki dulu yang disebut. Dan mengendarai unta-unta atau kendaraan-kendaraan. Akhirnya Nabi Ibrahim memenuhi perintah Allah serta mengajak dari keluarganya dulu, ayo berkunjung ke lembah, gitu ya, Bakkah atau Mekah. Berkunjung, akhirnya kita lihat sampai detik ini orang berbondong-bondong berkunjung ke kota Mekah Al-Mukarramah. Nah, adapun rukun haji itu ada 6. Jadi rukun haji dulu ya, kita bahas haji dulu. Rukun haji ada 6. Apa saja? Yang pertama, niat. Harus niat. Nggak niat, mau sholat aja harus niat. Harus disengaja dalam keadaan sadar niatnya. Jangan sampai kita ibadah haji, loh saya haji toh, kok saya nggak tahu ya saya ini haji. Nggak sengaja saya tiba-tiba haji, oh nggak ada. Harus niat, ya, dalam kondisi sadar. Yang kedua, wukuf di padang Arafah, ini rukun haji. Kalau nggak bisa wukuf, maka hajinya tidak sah, harus diulangi tahun depan. Kalau ikut antrian, antri berapa tahun? 30-an tahun, ya. Kemudian yang ketiga apa? Tawaf ifadah. Tawaf ifadah. Kemudian yang keempat, sa'i dari Safa ke Marwah. Safa ke Marwah 1.
Dari Marwah ke Safa 2, 3, 4, 5, 6. Berhentinya nanti di mana? Mulainya dari Safa, berhentinya di mana? Di Marwah. 7 kan? 7 kali. Habis sa'i apa? Tahallul. Potong rambut minimal 3 helai. Kalau enggak motong kuku, ya. Kalau udah rambutnya udah enggak ada, kuku. Yang keenam terakhir apa? Tertib. Jadi harus sesuai urutannya. Niat, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, dah tertib. Enggak boleh wukuf, habis wukuf sa'i dulu habis sa'i baru tahallul baru tawaf, enggak boleh. Ya harus tertib. Hanya 6 rukun haji itu. Makanya harus diperhatikan. Namun yang paling sulit, yang paling harus terlaksana adalah wukuf di padang Arafah. Ini harus. Kalau enggak, sulit. Kenapa? Kalau tawaf ibadah kan bisa kapan saja. Nanti nunggu sakitnya sudah selesai sembuh. Sa'inya bisa. Karena waktu untuk tawaf ibadah dengan sa'i ada di situ. Ka'bah nggak kemana-mana. Tapi kalau wukuf di padang Arafah, waktunya hanya terbatas. Tempatnya pun terbatas. Ya di padang Arafah tempatnya. Nggak bisa wukuf di hotel. Atau di mana. Harus di padang Arafah. Waktunya, durasinya hanya mulai dari ba'da zuhur sampai terbit matahari ataupun waktu subuh. Terutama waktu subuh, azan subuh. Itu waktu wukuf. Selama itu Ustaz, ya afdolnya dapat siang dan dapat malam. Jadi siang malam itu harus dapat. Kapan dapat siang? Ya selama waktu siang. Kapan dapat malam? Ketika mulai azan maghrib itu sudah malam. Makanya perpindahan siang ke malam itu adalah waktu maghrib. Terus gimana enaknya? Kalau mau cepat-cepat ya silahkan. Siang-siang jam 2 masuk Arafah, hanya 2 menit di situ, balik lagi langsung ke hotel. Boleh. Sah. Ya, dia sudah wukuf. Atau hanya kakinya sebelah masuk ke Arafah. Itu juga sudah sah. Tuh, saking krusialnya kita harus ke Arafah. Bahkan kemarin ketika kami ibadah haji itu, ambulan masuk. Wah, ke padang Arafah membawa pasien-pasien yang di rumah sakit, yang koma. Itu harus disadarkan. Dokter tuh pada sibuk ngebangunin. Ayo bangun. Cepat, yang penting sadar aja. Sudah sadar sedikit, dia sudah sah wukuf di Arafah. Tapi kalau selama itu dia koma, nggak sadar-sadar, maka tidak sah hajinya. Tuh ya, berat ya. Jadi sampai nunggu. Dibawa siang-siang sadar-sadar mungkin malam jam 12. Masih bisa. Karena masih ada waktu. Atau jam 3 pagi baru sadar. Sadar. Cuma gitu aja. Maka dia sudah sah wukuf di Arafah. Masya Allah, berat, ya. Nah maka dari itu, ketika di padang Arafah selesai, enak nanti ke depannya sudah bisa. Kemudian wajib haji, apa saja sih wajib haji? Ya selain yang tadi yang 6, yaitu menggunakan kain ihram bagi laki-laki. Ya kain ihram ini nggak boleh yang ada jahitannya, nggak boleh ada jahitan. Kalau ada jahitannya, maka makruh atau tidak mengikuti sunnah, kena dam, ya, damul khiyar namanya. Kemudian berikutnya tentang wajib haji, yang kedua adalah bermalam di Muzdalifah. Jarak dari Arafah ke Muzdalifah itu kurang lebih 8 sampai 10 kilo. 8 sampai 10 kilo. Jadi dari Arafah menuju Muzdalifah itu bermalam di situ. Maksimal sampai tengah malam, jam 12. Gitu ya maksimal. Minimal sampai tengah malam.
Dari Muzdalifah menuju Mina 7 kilo. Ya, ke Mina. Nah, nanti di Mina itu wajib haji bermalam selama 2 atau 3 malam. Pada hari tasyrik, yaitu hari 10, 11, 12, 13. 13, 11 sampai 13. Kemudian lempar jumroh wajib haji. Jumroh Aqabah pada tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi tanggal 10 Dzulhijjah itu setelah dari Arafah, Muzdalifah, Mina, hanya lempar jumroh Aqabah saja, yang besar. Kan ada Ula, Wusta, dan Aqabah. Nah, kita ngambil yang Aqabah. Kemudian melempar ketiganya pada hari-hari tasyrik. Dan yang kelima, meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan atau yang terlarang dalam haji. Seperti motong kuku, bercukur, ya, ghibah, atau rofas, nggak boleh. Ya, la rofasa wala fusuqa wala jidal. Ngomongin kejelekan, yang jorok, yang kasar. Kemudian apalagi? Jidal, bertengkar, ribut gara-gara banyak itu. Jadi orang yang berhaji itu tantangannya yaitu rofas, fusuk, jidal. Rofas itu ya negatif, yang tentang lawan jenis. Ya, yang bersifat lawan jenis. Fusuk ya kata-kata yang jelek. Kemudian jidal, bertengkar. Gara-gara apa? Fasilitasnya kurang enak. Ada. Desek-desekan tidurnya. Saya bayar mahal-mahal, masa kayak gini dapatnya? Muncul pasti ada. Ngantri di toilet. Wah, itu muncul. Atau kondisi banyak lah. Kesenggol dikit. Wah. Ya. Lagi desek-desekan, kesikut orang, marah, ada. Banyak. Jadi itu tantangannya ketika haji. Atau bahkan melihat lawan jenis. Wah. Karena apa? Di sana kan dari penjuru dunia kumpul. Wah, ngelihat kok ini hidungnya mancung ya. Kok yang punya saya enggak ya? Nah, muncul pikiran aneh-aneh. Itu tuh tantangan ketika berhaji. Desek-desekan, keringat bercampur baur, dan sebagainya. Masya Allah. Nah, maka hati-hati. Tunaikan wajib haji, larangannya dijaga. Dan yang lebih parah, nggak boleh berjima atau melakukan hubungan pernikahan. Jadi saat berhaji itu nggak boleh. Hubungan pernikahan tidak dibolehkan. Haram. Sunnah haji ya mandi ihram, sholat 2 rakaat, kemudian tawaf kudum ketika datang ke kota Mekah, membaca talbiyah itu sunnah. Labbaik Allahumma labbaik, dan seterusnya. Kemudian bermalam di Mina tanggal 19 Dzulhijjahnya itu sunnah. Kumpul di Arafah pada siang, malam, bukan siang saja. Dan berhenti di Masy'aril Haram. Masy'aril Haram ini masjid di Muzdalifah. Ya. Dan yang terakhir berpakaian ihram serba putih. Nah, maka ketika berhaji ini jaga mulai dari awal sampai akhir. Jadi haji itu paling cepat berapa lama kira-kira? Berapa lama? Haji tadi sudah disebutkan berapa lama? 40 hari. 20. Tadi berapa? Ibadah haji itu paling cepat 4 hari. Ya, paling lama 5 hari, yaitu mulai dari tanggal 9 sampai 13. 9, 10, 11, 12, 13. Itu aja ibadah haji. Tapi itu yang berangkat kok 40 hari. Nah, ya. Kok 40 hari? Berarti selain yang 5 hari itu ngapain? Ya apapun saja dia ibadah yang lain. Entah sholat di Masjidil Haram, entah belanja, ya, shopping gitu. Jadi haji itu hanya 5 hari maksimal. Seperti kita sholat isya itu berapa lama sih? 5 menit. Oh kan 5 menit.
Jadi nggak dihitung durasi mulai dari berangkat dari rumah, ya pulang ke rumah tuh nggak dihitung. Sholatnya tuh hanya 5 menit, kayak gitu. Makanya orang berhaji itu niatnya ketika mau haji, dia berangkat, masih lama hajinya, masih 30 hari lagi, sebulan lagi misalkan. Dia udah masuk kloter pertama. Itu niat hajinya kapan? Ya nanti ketika mau mulai proses ibadah haji. Bisa dipahami ini? Gitu, ya. Nah, maka dari itu perlu kita pahami ibadah haji itu paling cepat 4 hari lah ya kalau kita ngikutin semua rangkaian wajib dan rukun. Tapi kalau mau lebih cepat lagi bisa tidak? Bisa. Berapa lama? Hah? 2 hari? Wah, itu masih lama. Lebih cepat lagi ada? Ada, bisa. Berapa lama? 1 hari atau setengah hari pun bisa. Hah? Masa sih? Ya, dengan catatan dia wajib bayar dam. Banyak damnya. Kok bisa? Gimana? Ini tadi yang dicontoh loh ya. Berangkat wukuf di Padang Arafah. Hanya intinya di Padang Arafah saja karena al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Jadi wukuf di Padang Arafah hanya nggak lama-lama, misalkan hanya 5 menit, boleh silahkan. Datang ke Padang Arafah jam 2 siang, sampai sana misalkan jam 3 sore. Wukuf sebentar, ayo balik lagi capek, ngapain sih? Misalkan contoh, orang-orang kaya yang punya, anti lah, debu-debuan kayak gitu, misalkan, nauzubillah ya. Kalau ada orang kayak gini, dia ke Padang Arafah masuk, hanya 5 menit, ya balik lagi, udah balik. Langsung ke Masjidil Haram. Nggak ke Muzdalifah, nggak ke Mina gitu, langsung lompat ke Masjidil Haram. Tawaf. Tawaf pun nggak jalan kaki dia. Naik mobil golf itu loh. Kan sudah ada fasilitasnya. Bisa jadi nanti entah berapa puluh tahun lagi tawaf itu pakai drone. Itu bisa jadi. Wallahu a'lam ya. Ini ada fasilitas mobil golf. Itu di atas. Nah, itu keliling. Saking nggak mau repot, bangun ngantri, dia langsung dikawal, naik ke sana ke atas lantai 4. Naik gitu. Selesai tawaf, sa'i pun pakai kursi roda, didorong pakai mobil mungkin bisa. Selesai sa'i, tahallul, selesai. Yang lainnya gimana? Bayar dam. Yang wajib hajinya semuanya bayar dam. Itu bisa kurang dari 1 hari. Tapi kan, ya Allah, kok mau gitu ya istilahnya. Kenapa enggak dinikmati ibadah? Kayak gitu aja, ya. Yang penting bayar dam. Ke siapa Ustadz bayar dam itu buat siapa sih? Dam itu adalah buat ahli Mekah, orang-orang Mekah. Jadi kita itu bayar dam, nyembelih 1 ekor kambing. Gitu ya. Nah, itu dagingnya itu dibagikan buat orang-orang ahli Mekah yang tinggal di sana. Kayak gitu. Ya, kita memakmurkan orang-orang Mekah. Makanya tanda-tanda kiamat ini sudah terjadi dekat sekali apa? Di Fadilah Haji. Di Fadilah Haji itu ada dulu tradisi orang-orang Mekah. Orang-orang Mekah nih, tradisi orang-orang Mekah itu adalah hijrah atau keluar berdagang, terutama di musim dingin. Makanya ada surat Al-Quraisy. Li'ila fi Quraisy, ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Nah, itu tuh ayat menceritakan tradisi kebiasaan orang-orang Quraisy dulu itu adalah keluar dari kota Mekah untuk ngapain? Dagang. Mereka berdagang, ngambil untung, cari untung sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Pulang nanti pas musim haji mereka pulang ke rumah ke Mekah dan menjamu tamu-tamunya Allah. Ini kebiasaan mereka. Jadi mereka tuh ya selain keluar dagang, ngajak ayo berhaji, berangkat ayo gitu. Nanti pas waktu mendekati musim haji mereka pulang ke Mekah dan menjamu orang-orang yang datang haji itu, dijamu oleh orang-orang Mekah. Sekarang terbalik. Orang-orang Mekah bukannya nyari buat jamuan, mereka itu bekerja ketika di musim haji. Makanya jangan heran ya, barang-barang pada mahal.
naik di musim haji, taksi mahal, betul? Ya, oleh-oleh pada mahal di musim haji. Kenapa? Karena orang Mekah mencari rezeki. Untuk apa? Untuk menghidupkan 11 bulan. Kalau dulu mereka mencari rezeki dalam 11 bulan untuk menghidupkan 1 bulan Zulhijjah, menjamu tamu-tamunya Allah. Sekarang terbalik. Mereka bekerja sebulan di bulan Zulhijjah untuk menghidupi 11 bulan mereka. Oh, mahal. Orang mau naik mau ke Arafah saja bayarnya Masya Allah per orang 1.000 real, 4.500.000 kurang lebih. Ya. Nah itu terbaliknya. Makanya itu bagian daripada tanda kiamat karena kan di Ka'bah juga di sekitar Ka'bah itu didirikan bangunan-bangunan tinggi. Nah itu tanda kiamat. Ya. Tapi santai ya. Itu bagian daripada rukun iman, percaya hari kiamat. Percaya nggak nih? Nggak usah takut, ya takut. Apa yang ditakuti dengan kiamat? Kalau takut berarti kita mempersiapkan diri kapanpun terjadi. Nggak usah kita lebih takut kepada kiamat daripada takut kepada Allah. Karena kemurkaan Allah harus kita lebih takuti dari segala apapun. Kiamat itu bagian kecil, ya. Seperti kita mati itu adalah kiamat kita, ya. Maka dari itu kita sikapi, persiapkan. Kemudian apalagi? Sunnah haji sudah tadi, ya. Syarat-syarat wajib haji. Kalau tadi kan tentang rukun, wajib dan sunnah. Syarat orang yang berwajib haji, orang yang wajib berhaji, pertama Islam. Nah, kita sudah semuanya Islam ya. Yang kedua berakal, nggak gila. Ini harus berakal, makanya orang yang sakit secara akal itu nggak bisa berhaji. Dan ini banyak terjadi, Bu, Pak. Waktu berangkat dia normal, sadar, tapi sampai tanah suci berubah. Linglung kayak orang linglung. Masya Allah. Ini beneran. Ini terjadi. Ya Allah. Mudah-mudahan bukan ya. Tapi ini pengalaman pribadi kemarin saja ketika kami di sana. Ada jamaah, mohon maaf saya sebut aja jamaah Indonesia. Mau ke Masjidil Haram, malah ke WC. Ke WC. Saya lagi duduk nungguin teman di WC. Padahal Masjidil Haram di sana. Itu Masjidil Haram itu. Bapak ini tengok-tengok dia. Bapak mau kemana? Mau ke Masjidil Haram? Iya, malah ke WC. Padahal WC dengan Masjidil Haram jauh gitu. Masya Allah. Dan ada kisah yang pernah kami pernah mendengar, ada orang yang ketika ke sana itu linglung. Selama di sana linglung aneh gitu. Jadi nggak ngerti apa itu. Tapi ketika nyampe ke tanah air, pulang ke kampung halamannya, normal lagi. Diajak ngobrol, nyambung gitu. Ketika di sana nggak diajak ngobrol, nggak nyambung. Itu ada pengalaman seperti itu. Nah, makanya kita berlindung. Banyak berdoa. Demi Allah, saya sendiri pun kemarin tuh banyak nangis. Khawatir nggak bisa ngelihat Ka'bah mata ini. Betul, Bu. Mulai dari perjalanan, ya Allah, saya layak nggak ini berangkat, ya Allah, gitu. Sampai di sana, berdoa lagi, ya Allah. Alhamdulillah bisa sampai ke tanah suci lagi. Masuk kota Mekah, bersyukur, doa lagi, nangis. Sampai masuk ke Masjidil Haram pun, demi Allah, saya pribadi saja, deg-degan gitu. Takut mata ini Allah tutup, nggak bisa melihat Ka'bah. Deg-degan. Masuk ke pintu King Abdul Aziz sudah kelihatan memang, cuman ketutup ribuan manusia. Ketika sudah mendekat, ya Allah, nangis dah. Allah masih izinkan mata ini bisa menatap Ka'bah. Karena ya nggak sanggup saya menghitung dosa-dosa gitu ya. Khawatir. Itu yang saya alami kemarin. Dan semua doa-doa kita di sana benar-benar mustajab. Sangat-sangat mustajab. Maka dari itu, manfaatkan
durasi yang 40 hari lah, atau kalau umroh, ibadah umroh misalkan 9 hari atau 12 hari, manfaatkan umroh itu hanya 2 jam. Makanya manfaatkan umroh ketika selesai umroh buat diri sendiri, umroh lagi buat almarhum kakek, almarhum nenek, almarhum siapa kayak gitu ya. Itu syaratnya yang sudah almarhum boleh dibadalkan umroh. Haji pun boleh badal, tapi dengan syarat dia sudah pernah berhaji. Ketika tahun depan dia berangkat lagi, dia membadalkan untuk siapa? Nah, itu boleh. Balik, sudah akil balik. Ya, walaupun kemarin saya berangkat, itu ada yang anak kecil. Ya, Haji Torik. Masa Haji Torik? Masih kecil, anak kecil gitu ya. Masya Allah pakai didorong gitu. Senang waktu pas lagi Arafah, dari Arafah ke Muzdalifah itu kan saya jalan kaki. Ya, kurang lebih 32 kilo jalan kaki. Itu melihat anak kecil, ya Allah, rasanya iri gitu bisa bawa anak-anak, pengen gitu ya. Yang keempat, merdeka. Merdeka ini berarti dia bukan budak, tidak terbelenggu, jiwanya bebas. Nah, kita semuanya merdeka ya. Ada yang belum merdeka di sini? Sudah semuanya ya, alhamdulillah. Yang kelima, mampu atau kuasa. Nah, makanya mampu di sini secara materi, ya, harta, secara ilmu juga harus mampu. Ilmu ini harus mampu. Makanya tentang keilmuan mau apapun itu ilmu itu penting. Mau berdagang harus tahu ilmunya, jangan asal dagang. Bisa jadi nanti dapat dosa. Banyak orang yang dagang hanya ingin ngambil untung saja, sehingga dia menerobos batas-batas yang disyariatkan dalam agama Islam, menghalalkan cara, memanipulasi, nambah-nambah beratnya atau timbangannya dikurangi. Wah, na'udzubillah. Tuh ilmu berdagang itu ada ilmunya. Menikah pun demikian, ada ilmunya. Enggak hanya sebatas ngandalin hawa nafsu. Amalkan dulu teorinya, pahami dulu tentang pernikahan itu apa saja. Dibolehkan tidak berhubungan suami istri dengan cara A, B, C. Ketika punya anak tuh bagaimana caranya. Banyak ilmu pernikahan. Ilmu apalagi? Banyak lah ya dalam Islam itu ada ilmunya. Kemudian aman, dan bagi perempuan ada mahram atau muhrimnya. Bagi perempuan, walaupun sekarang kebijakan dari Arab Saudi itu boleh ya wanita tanpa mahram selama ada rekan-rekan yang istilahnya sekenal gitu. Jadi tidak berangkat sendiri kayak gitu. Nah, dalam hal ini itulah syarat-syarat wajib haji. Jadi kemampuan itu sifatnya bukan hanya mampu harta. Ada orang yang mampu oleh Allah dimampukan hartanya, tapi belum dipanggil-panggil. Ada banyak ya. Ada yang sudah mampu secara keilmuan, tapi karena terbatas hartanya nggak bisa berangkat. Banyak. Nah, bersyukurlah bagi kita yang berupaya memampukan diri kita. Ilmu kita pelajari, kita bahas fadilah haji, kita telaah tentang riwayat-riwayat hadis tentang haji. Kemudian sambil kita nabung, fisik kita latih gitu ya, agar kita bisa prima nanti ketika ibadah haji. Berangkatlah kita, Masya Allah, gitu ya. Nah, coba sebelum kita akhiri dengan doa, nanti sebagai pembahasan juga masih panjang di sini, masih ada umroh, ihram, dan nanti praktek memakai kain ihram gitu ya. Ada pertanyaan tidak sebelum kita tutup dengan doa? Monggo, silahkan. Ada yang mau berangkat tahun depan, Ibu, Bapak? Halo? Ada? Belum ada? Ya Allah, mudah-mudahan Allah segerakan panggil. Ya, istilahnya ikhtiar dulu, ya, ikhtiar. Ikhtiar dengan cara apa saja. Nabung boleh. Nabung silahkan. Ya, kalau mau ikut cara saya, tapi ekstrim ya, jangan. Kamu gak akan kuat, biar aku saja. Maaf, karena saya betul-betul ini dadakan kemarin itu ketika bulan Januari muncul pengen berangkat.
setelah kajian Bulughul Maram bab haji, saya jelasin teori haji kayak sudah paham saja gitu. Itulah saya tuh kadang-kadang kalau nggak serak di hati kayak gitu. Ibarat nyeritain makan es cendol, kalau belum pernah nyobain es cendol kan beda ya rasanya. Saya nyeritain, nyeramahin orang-orang jamaah gitu ya, kok kayak udah pernah haji aja gitu. Makanya setelah selesai nerangkan, ya Allah kok saya pengen haji, amin Ustaz. Langsung saya nyari info bulan Februari, Maret, dapat April daftar, Mei berangkat. Nah, hanya seperti itu hajinya saya itu kemarin. Jadi nggak ngantri-ngantri lama gitu. Makanya sampai sekarang pun saya masih seperti percaya nggak percaya sudah melakukan ibadah haji. Karena Masya Allah gitu, walaupun menikmati perjalanannya, tapi kok ini bener nggak sudah ke Jogja lagi gitu. Masya Allah. Nah gitu ya, kalau mau ini amalkan, karena saya pun kemarin banyak amalan yang saya satu padukan biar jadi satu chemistry atau satu frekuensi. Maksudnya doa, ya saya berdoa, pengen ya Allah, pengen haji tahun ini ya Allah, selalu. Gitu ya. Baik dalam kondisi sendiri maupun berjamaah dengan ada jamaah. Yang kedua, amalan-amalan. Baca surat Al-Hajj itu di Al-Quran ada ya. Ba'da subuh, gak tahu kenapa pengennya baca itu saja. Ngingetin ibadah haji, baca. Sampai nangis-nangis, sampai selesai satu surat itu. Terus ketika lagi di kendaraan atau lagi diem, lagi bengong, ada waktu luang, itu tiba-tiba mulut itu bertalbiyah. Saya biasakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu di mobil, di motor, selalu gitu. Sampai nangis akhirnya. Ya Allah, pengen haji. Sesekali lihat HP, buka Google, itu lihat Ka'bah. Ya Allah. Nangis tiba-tiba. Kayak gitu. Dan yang paling utama, saya minta doa orang tua. Lewat telepon gitu, pengen berangkat dan sebagainya. Nah, itu jadinya jadi satu lah bahasanya. Akhirnya semakin kuat untuk memenuhi mimpi, bahasa orang kalau mau ngejar mimpi. Allah bimbing, Allah pertemukan dengan langkah yang mungkin di luar nalar gitu ya, di luar logika. Alhamdulillah. Masya Allah. Begitu. Ada pertanyaan? Monggo, Ibu. Oh, enggak ada. Masya Allah. Dah. Monggo, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Tapi kalau anak-anak berangkat haji, besok ketika sudah balik, harus haji lagi. Gitu. Jadi anak-anak boleh. Ibu jadwalnya berangkat haji tahun ini. Dilalah, ibu punya anak bayi, balita. Jangan ditolak, berangkat. Ajak balitanya, boleh. Balita kan nggak, bayarnya kan nggak penuh gitu ya. Kadang divisanya pun digendong sama bayinya, kayak gitu balitanya. Boleh, sah saja ikut, hanya pahala hajinya tuh nggak terhitung buat dirinya. Jadi kalau misalkan dia belum akil balik, pahala hajinya tuh buat orang tuanya justru malah. Anak kecil itu ketika dia melakukan ibadah sholat, itu pahalanya masih buat orang tuanya. Karena orang tuanya mendidik anaknya itu. Anak kecil yang belum akil balik, berbuat dosa, itu yang dosa yang nanggung siapa? Orang tuanya. Makanya hati-hati. Punya anak tuh jangan dilepas begitu saja. Ketika dia melakukan dosa mencuri, itu orang tua kalau nggak marahin, nggak negur, dosa ditanggung. Karena menegur, kamu mencuri apa tadi di sekolah? Mama dapat laporan dari guru, dan sebagainya. Itu bukti bahwa kita ngajarin anak kita dalam kebenaran. Tapi kalau terbalik kita, kamu nyuri apa? Nyuri ini, berapa? Kok sedikit? Yang banyak. Ini keliru ya. Jadi harus ini. Jadi ibadahnya anak kecil yang belum akil balik itu pahalanya dapat untuk orang tua. Tapi kalau udah akil balik, dia wajib haji lagi. Masih ada yang lain sebelum azan mungkin? Cukup? Ibu kayak mau nanya ragu-ragu. Monggo silahkan. Apa Bu?
Heeh. Ini banyak khilafiyah ya. Betul. Tawaf itu kan banyak orang. Senggol-senggolan, terutama nyentuh kulit, bukan muhrim, bukan mahram, itu batal menurut Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi menurut Imam Hambali ya dan yang lain tidak batal sebetulnya. Makanya mohon maaf, saya jujur saja, saya itu kalau sentuhan sama istri dulu itu saya batal. Dulu. Karena memang memahami pendapat Imam Syafi'i rahimahullah dan saya bermadzhab Syafi'i. Tapi ketika melihat hadis-hadis bahwa Nabi itu ketika sholat qiyamul lail gitu ya, bahkan sebelum berangkat sholat jadi imam, itu selalu ngecup kening istrinya. Pamitan itu mau ke masjid, itu ngecup kening istrinya, saking romantisnya, masya Allah, tanpa wudhu lagi. Ibu suka dikening, suka dikecup sama suami. Kalau enggak, waduh kasihan. Nah, dulu saya batal, sekarang saya enggak. Monggo, ibu mau ikut yang mana? Gitu ya, tidak batal. Nah, jadi dengan lawan jenis pun yang membatalkan itu kalau ada syahwat. Ya, lamastumun nisa itu di sini diartikan ada sentuhan yang mengandung syahwat. Lagi tawaf, cantik, sengaja, gitu ya, ada syahwat gitu. Batal, gitu ya. Begitu, Bu. Tapi kalau nggak ada syahwat, itu yang paling kuat yang saya temukan, nggak batal. Makanya ada yang tawaf itu sambil megangin istrinya, gitu ya. Itu nggak batal. Kayak gitu. Nah, kalau ibu ikut yang batal, maka siap-siap ibu bawa bukan pistol apa namanya, semprotan itu loh. Jadi wudhu pakai semprotan. Karena kalau harus keluar jauh. Karena tawaf itu wajib dalam keadaan suci, berwudhu ya. Tapi kalau sa'i kentut nggak apa-apa. Sa'i boleh. Begitu? Cukup nggih? Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, masih dalam pembahasan haji dan umrah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wati wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil وافتح لنا أبواب الخيرة وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب العافية وأبواب البركة وأبواب الجنة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.